Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sekolah misalnya, bullying masih saja terjadi. Ada siswa yang direndahkan, diejek, atau dipermalukan oleh teman-temannya. Selain dapat menyakiti korban, perilaku seperti ini juga dapat merusak suasana belajar. Pada situasi lain seperti di jalan raya, pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak memakai helm, atau berkendara secara ugal-ugalan masih sering ditemui. Perilaku ini dapat membahayakan diri sendiri sekaligus pengguna jalan lain. Dari sini, tampak bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan memiliki potensi menimbulkan gangguan bagi kenyamanan dan keteraturan hidup bersama. Intinya, berbagai bentuk penyimpangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat memerlukan suatu yang dapat mengarahkan, mengingatkan, dan menertibkan perilaku anggotanya. Mekanisme inilah yang dikenal sebagai pengendalian sosial. Apa sebenarnya pengendalian sosial itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan siapa yang menjalankannya? Semua pertanyaan ini akan dibahas dalam video pembelajaran hari ini. Pengendalian sosial adalah pengawasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berusaha mengarahkan peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengendalian sosial dapat juga diartikan sebagai alat atau cara yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Pengendalian sosial memiliki sejumlah fungsi yaitu 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai dan norma, memberikan imbalan atau penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati nilai dan norma sosial. 3. Menanamkan rasa malu kepada pelaku. 4. Mengembangkan rasa takut. Dan 5. Menciptakan sistem hukum yang mengatur hubungan masyarakat. Pengendalian sosial memiliki dua sifat utama nih. Keduanya berfungsi menjaga masyarakat tetap tertib, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu ada preventif dan represif. Pengendalian sosial preventif adalah upaya pencegahan, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Tujuannya agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar. Ciri-cirinya yaitu dilakukan untuk mengarahkan perilaku sejak awal, berfokus pada edukasi, himbauan, dan pengawasan awal, dan tidak menggunakan hukuman, tetapi lebih kepada pembinaan. Contoh pengendalian sosial preventif seperti penyuluhan anti-bullying, guru yang memberikan arahan tentang etika sebelum ulangan, polisi yang memberikan sosialisasi tertib lalu lintas di sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengendalian sosial represif atau upaya penanganan setelah penyimpangan terjadi. Di sini fokusnya adalah menertibkan kembali, menghentikan pelanggaran, dan memberi sanksi atau konsekuensi. Ciri-cirinya yaitu dilakukan setelah terjadi pelanggaran, melibatkan sanksi, teguran atau tindakan korektif, dan bertujuan untuk memulihkan ketertiban serta mencegah pengulangan. Contohnya seperti siswa yang membuli diberikan pembinaan oleh guru BK, warga yang membuang sampah sembarangan dikenai denda, dan siswa yang mencontek mendapatkan peringatan tertulis. Lanjut pada pembahasan bentuk pengendalian sosial. Ada dua, yaitu persuasif dan koersif. Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan tidak dengan kekerasan, karena individu atau kelompok diajak, disarankan, atau dibimbing untuk mematuhi
atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat. Cara persuasif ini diterapkan pada masyarakat yang relatif tentram. Bentuk yang kedua yaitu koersif. Pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Cara ini sering dilakukan di dalam masyarakat yang keadaannya berubah-ubah. Dalam keadaan seperti itu, pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah baru dan menggantikan kaidah-kaidah lama yang telah goyah. Akan tetapi, cara-cara ini sangat berbahaya karena kekerasan atau paksaan akan menimbulkan respon yang negatif pula, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau bersifat potensial. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan akan menghasilkan banyak kekerasan pula, dan menggantikan. Dalam masyarakat, ada berbagai lembaga yang berperan penting untuk menjaga ketertiban dan memastikan setiap orang bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Lembaga-lembaga inilah yang disebut dengan lembaga pengendalian sosial. Ada apa saja ya? Yang pertama ada lembaga kepolisian. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa polisi adalah penegak hukum atau peranata sosial yang bertugas untuk menegakkan kaidah-kaidah sosial, khususnya kaidah formal dalam masyarakat. Polisi bertugas memperingatkan bahkan menangkap para pelanggar ketertiban umum. Untuk menunjang fungsi dan tugas-tugasnya, polisi juga diberi hak untuk melakukan penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan dan menerima laporan tentang gangguan ketertiban masyarakat. Kedua, ada lembaga pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menangani berbagai perselisihan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah di dalam masyarakat. Kaidah-kaidah yang dijadikan patokan dalam berperilaku telah diakui bersama oleh pemerintah negara. Hukum merupakan alat pengendalian sosial yang sangat kuat karena pelanggarnya akan dijatuhi sanksi-sanksi berat yang menyebabkan penderitaan, misalnya kurungan, denda, atau sebagainya. Yang ketiga, yaitu ada lembaga adat. Adat istiadat ini berisi nilai, norma, kaidah sosial yang dipahami, diakui, dijalankan, dan dipelihara secara terus-menerus. Oleh sebab itu, istilah adat istiadat sama artinya dengan sistem nilai budaya. Meskipun wujudnya abstrak, adat istiadat itu benar-benar ada dan bahkan merasuk jauh ke dalam kalbu para pemiliknya. Adat istiadat sebenarnya adalah hukum. Unsur pembentuknya adalah pembiasaan dalam kehidupan secara terus-menerus. Dan yang keempat ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya, dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Seorang tokoh tidak saja dimintai nasihat dan petunjuknya tentang hubungan dalam masyarakat, tetapi dia juga mengawasi pelaksanaan tingkah laku masyarakatnya. Bahkan, ada yang mempunyai wewenang memberikan hukuman sesuai dengan aturan adat setempat. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk memastikan masyarakat tetap hidup tertib sesuai dengan nilai dan norma. Secara umum, cara pengendalian sosial dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian sosial formal dan pengendalian sosial non-formal. Keduanya ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Pengendalian sosial formal dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, sekolah, atau lembaga pemerintah. Bentuk pengendalian formal biasanya dituangkan dalam aturan tertulis, seperti undang-undang, peraturan sekolah, atau kebijakan pemerintah. Sanksi yang diberikan juga bersifat jelas dan tegas, misalnya denda, hukuman penjara, skorsing, atau teguran resmi. Pengendalian formal diperlukan ketika pelanggaran sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang sesuai dengan prosedur hukum.
Dan yang kedua adalah pengendalian sosial non-formal. Pengendalian ini berlangsung secara lebih spontan dan tidak menggunakan aturan resmi. Pelakunya dapat berasal dari keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, teman sebaya, hingga komunitas sekitar. Bentuk pengendalian non-formal dapat berupa nasihat, teguran, sindiran, pengawasan sosial, atau tekanan dari lingkungan. Cara ini biasanya lebih fleksibel dan digunakan untuk mencegah perilaku menyimpang sejak dini, sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar. Secara keseluruhan, baik pengendalian formal maupun non-formal sama-sama berfungsi menjaga agar perilaku masyarakat tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Keduanya bekerja berdampingan untuk memperkuat keteraturan sosial dan menciptakan kehidupan bersama yang aman dan harmonis. Demikianlah beberapa pembahasan tentang materi pengendalian sosial. Diharapkan materi ini dapat membantu kita menjadi bagian dari lingkungan yang tertib, saling menghargai, dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.